Judulnya peringatan Maulid Nabi. Yang kamu peringati apa ini? Nabi Muhammad kan takdim. Lah kok begini? Ihana. Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Jadi orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan biar nggak serem inti. Gitu aja sudah ya. Nah, tapi yang jelas perlu ulama mengingatkan dan bukan minta maaf sebenarnya, yang paling penting itu menyatakan tobat dan syahadat lagi. Saya merasa bersalah, bukan barangkali ceramah saya menyinggung, saya minta maaf, bukan. Istitabah itu mengajak orang itu bertobat, ngaku salah. Saya bersalah berbicara begini, saya tobat, astagfirullahaladzim, saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bertobat kepada Allah. Itu istitabah, bukan minta maaf. Istitabah bukan itu, istitabah ngakui kesalahan, begitu. Nah kalau model begitu belum tentu ngaku kesalahannya, dia belum tentu ngakui kesalahannya dia. Ya, mungkin ya Allah ingin mengajarkan kepada kita, jangan gampang-gampang panggil dai yang tidak jelas, jangan yang nyeleneh yang macam-macam, yang jelas aja, begitu ya. Kadang nek ora paham tenan, sampean saiki akhirnya banyak yang salah paham. Karena apa? Ora Jawa, sebab kazarin kaya tanduran ditandur ning tanah Jawa. Mulane sing ra patek Jawa ora usah kemlinti arep melok nandur, engko konslet wis ta. Konslet. Akhirnya saiki kathah sing konslet gara-gara tandurane ora Jawa. Perlu wong ngono kiai gondrong dikomentari, ajari nyisir dulu. Lah iki ngopo kowe? Aku ya ora kero nek kowe iki budak, kan aku ya ora ero wong mbok tutupi. Kula niku dilokno kali wong. Itu jangan didengar itu kiai kok gondrong, ajari nyisir dulu. Jangan panggil kiai, panggil Pak. Oh ya karepmu. Wong iki kiyaine wong Jawa. Elek-elek wong ngene ya duwe murid akeh, Kang. Wong kene elek-elek ngene ya Surya NU. Lha kula niku elek-elek ngene Surya aja sembrono sampean. Niki senes kiai freelance ngawur. Ndeng, nggih kula duwe tanggung jawab umat. Ora muni sak senenge. Ora kok ulama su yang dekat dengan kekuasaan su. Lah kowe iki ora duwe negara, wong negaramu ora kene kok. Lah iki negaraku dhewe ya ora su nek aku petuk karo pemimpin negara. Berarti di kepalamu Indonesia bukan negaramu, karena negaramu di tempat yang jauh. Mula sing kok apik-apik no negaramu, mbah buyutmu kabeh. Mbah buyutku ya ampun ora tau tak critakno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan aja Bu ya. Nggih. Dan sedikit cerita. Boleh enggak kita orang Jawa atau orang Indonesia menyandang gelar Habib? Sekarang kan lagi ngeter Bu ya, antara Habib dan Kiai Jawa. Jadi kita orang Jawa itu boleh enggak menyandang gelar Habib? Dalilnya yuhibbunahum kahubbillah walladina amanu asaddu hubban zuyina linnas hubbus sahawat minan nisa'i wal banin wal muqaddaril muqantarah bil fiddati wal bil dahabi wal fiddah ila akhirih. Ceritanya begini Bu ya, kita makan di warung Padang, kemudian ada Habib perempuan, Hababah atau Habibah lah terserah, nanyain sama saya, oh ini rombongan Habib tal? Bukan. Nah kemudian si Hababah itu, kalau saya dari marga Al Idrus. Kemudian saya jawab, kalau saya sih nggak punya marga, andaikan punya marga juga saya sih marga satwa gitu. Jadi kemudian dia tuh kepirit-pirit, langsung ketawa Bu ya. Kemudian saya cerita lagi, kalau saya tuh aslinya orang keraton, tapi bukan keraton Kasepuhan, bukan keraton Kanoman, dan bukan keraton Kacerbonan.
tapi keraton singkatan ya. Krakatau. Jadi keraton itu kera, Singkatan. ton itu yang kelihatan. Jadi monyet yang terlihat saya nih Buya. Itu. Kalau nggak percaya nih akan saya peragakan Buya. Jangan. Udahlah segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Nah, ya. Begini, saya ini waktu kecil tukang ulet, berantem berkelahi tiap hari dulu tuh. Kalau pulang tuh kancing protol semua nih. Nah, berkelahinya itu dengan anak-anaknya Habib, dengan Ayib-Ayib yang ada di Cirebon tuh. Iya kan? Ibu saya pesan sama saya, wahai anakku, jangan pernah berantem sama turunan Habib, itu turunnya Rasulullah. Ya, jangan sok berani, sudah ngalah saja. Kalau mereka nakal, hindari saja, kamu pergi, sudah selesai. Iya, karena bagaimanapun itu turunannya Kanjeng Nabi, itu nasihat ibu saya, dan ibu saya itu sangat hormat sekali kepada para Habib itu. Ini pesan moral dari seorang ibu saya. Jadi artinya itu saya perhatikan dulunya, sehingga saya sampai saat ini masih tetap menghormati turunan Nabi. Ya, artinya bahwa saya saja suatu ketika kalau saya mati, anak saya datang ke rumah Pak Tato, anaknya Buya, waktu pulang dikasih duit nggak? Keling-eling Bapak Nira, dudu mulia kena sira, mulia kena Bapak Nira. Jadi bukan aku menghormati kamu, tapi menghormati kakek kamu, bapak kamu. Ya, saya amplopi, saya kasih seadanya untuk beli bensin. Dan saya percaya dia Habib. Andaikan dia berbohong, yang sebetulnya bukan Habib tapi dia ngaku Habib, itu dosa dia sendiri kok, nggak ada urusan sama. Betul nggak? Jadi apalagi itu Habib, pasti saya hormati. Andaikan yang datang ke rumah saya seorang pelacur, saya hormati. Tidak ada yang saya hinakan di depan saya, semuanya saya hormati. Itu dosa-dosa pribadi, nggak ada urusan. Tapi tugas saya menghormati manusia. Saya junjung tinggi kemanusiaan. Apalagi dia ngakunya cucunya Kanjeng Nabi. Kalau bohong gimana? Ya itu salah, dosa dia sendiri. Orang yang berbohong itu sebetulnya membohongi dirinya sendiri. Ya, kalau saya niatnya ngasih uang buat turunan Kanjeng Nabi, Allah tahu kok ketulusan hati saya. Betul nggak? Ya. Ya, adapun dia berbohong, itu dosa dia sendiri kok. Silakan orang sendiri persoalannya. Nah, akan tetapi walau bagaimanapun tetap skala prioritas penghormatan saya kepada manusia adalah pertama standarnya sebagai manusia. Saya tidak melihat warna kulitnya apa, hidungnya mancung atau tidak. Ya, kalau Habib kan hidungnya mancung. Kalau hidungnya pesek dihormati enggak? Hormati juga, enggak ada urusan. Kalau warna kulitnya hitam gimana? Dihormati enggak? Enggak ada urusan, itu hormati. Pendosa, pelacur, enggak ada urusan, itu dosa pribadi. Semuanya saya hormati. Kemudian tamu itu yang datang, yang satu melarat, yang satu sugih, yang satu miskin, yang satu kaya. Mana yang saya hormati? Semuanya saya hormati. Tapi Buya seringkali orang tamunya orang kaya kok dihormatinya lebih. Ketika saya melebihi, ya, memberi nilai plus menghormati orang kaya bukan karena kekayaannya, kan saya melihat kedermawanannya. Saya nggak ada urusan dengan kekayaan orang. Solong jel-jel badogen dewek. Jel-jel badogen dewek. Saya nggak ada urusan menghormati orang kaya. Kalau dia kikir gimana? Nggak ada urusan. Saya hormati karena dia kaya. Seorang alim saya hormati kalau ilmunya digelar. Kalau untuk diri sendiri ya nggak ada urusan.
Pejabat saya hormati kalau dia mikirin rakyatnya. Kalau dia tidak mikirin rakyatnya, untuk apa dihormati? Jadi itulah nilai-nilai kemanusiaan yang saya junjung tinggi ini. Saya kira tidak ada dikotomi ini Habib, ini bukan Habib, ini kaya, ini miskin, nggak ada. Semuanya pasti saya hormati. Itu standar yang saya miliki. Anda bisa berbeda pendapat dengan saya, silahkan. Tapi saya itu seperti itu ketika menghormati orang itu berdasarkan kepada kebaikan seseorang. Jadi sekalipun Habib juga, kalau dia itu ternyata tidak qualified dalam hidup bermasyarakatnya, dia mabok juga, ya, lalu apa harus menghormatinya? Ya kan begitu pertanyaannya. Jadi tetap aja nilai kesolehan itu yang menjadi alasan kenapa saya harus menghormati. Ya, andai kan ada seorang Habib tapi mabok-mabok, apa saya harus hormati? Oke. Orang Jawa alim soleh, Habib alim soleh, sama-sama saya hormati, tapi karena dia Habib saya lebih dikit. Ya. Paham nggak? Ya. Tetapi kalau Habibnya mabok, orang Jawanya soleh, mana saya hormati? Jawa. Ya udah itu aja persoalannya, clear semuanya. Jadi saya menghormati kesolehan seseorang. Saya tidak akan melihat atribut-atribut selain daripada kesolehan yang melekat pada dirinya sendiri. Terima kasih gitu aja. Ya. Ada pertanyaan substansi yang belum terjawab, Bu ya. Ada pertanyaan substansi yang belum terjawab, Bu ya tadi. Bolehkah kita namanya menggunakan gelar Habib di luar cucu Rasulullah? Ini menggunakan gelar Habib bagi kita di luar cucu Rasulullah. Di Tunisia presidennya namanya Habib, namanya Habib Bourguiba, namanya Habib Bourguiba. Ya, presiden kita juga Habib juga, namanya Habibi. Habib bisa dipakai buat nama, tapi nggak ada Habibah tuh. Oh iya, Syarifah. Istrinya Habib namanya Syarifah. Iya. Anaknya perempuan Syarifah, laki-laki Syarif. Di Cirebon dikenalnya Ayib. Ayib itu kata Syarif, anaknya gitu. Ya nggak ada halangan kalau Anda mau nama Habib nggak boleh. Bilang aja nanti saya panggil Habib deh kamu. Nggak ada masalah sebagai nama. Ya kan gitu. Ya artinya Habib itu kekasih lah. Iya. Tetapi saya ini 20 tahun lamanya di negara-negara Arab, dari mulai di Irak tahun 71, di Syria sampai 73, di Lebanon, di Mesir, di Libya, di Tunisia, Maroko, Aljazair, keliling betul. Tidak ada di sana orang yang dipanggil Habib. Langka babib-babibku. Nggak ada. Ini hanya di sini. Dan orang yang memuliakan Habib itu orang NU kok. Iya. Betul enggak? Ya seperti saya ini kan pesan dari ibu. Jadi ketika saya sampai sekarang menghormati Habib, itu bukan karena dia Habib, karena saya melaksanakan pesan ibu saya. Wis paham? Paham. Itu saja. Termasuk dalam bab birrul walidain bagaimana. Ya, dan ibu saya sangat hormat sekali pada Habib itu. Ya okelah kita hormati. Apa salahnya sih menghormati orang? Betul. Kalau memang dia orang baik, dia berjasa baik, kan begitu. Ya, kita hormati. Apalagi dia Habib, orang biasa saja. Kebaikan orang lain sekecil apapun, cobalah kita hormati. Baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya.